Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Akmal Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang vektorial. Misalkan V adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sebarang, di mana dua operasinya didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar atau bilangan. Pada ruang vektorial, terdapat aksioma-aksioma yang dipenuhi oleh semua objek U, V, dan W pada V dan semua skalar K dan L-nya, maka kita menyebut V-nya itu sebagai ruang vektor dan objek-objeknya pada V disebut dengan vektor. Kita langsung ke aksioma-aksioma yang terdapat pada ruang vektorial ini. Yang pertama, jika vektor U dan vektor V adalah objek-objek pada V, maka vektor U ditambah vektor V-nya ini berada pada V. Yang kedua, apabila vektor U ditambah vektor V akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Lalu yang ketiga, apabila vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah W, vektor W akan sama dengan dalam kurung vektor V ditambah U ditambah vektor W. Lalu yang keempat, di dalam V terdapat suatu objek 0 yang disebut dengan vektor 0 untuk V, sehingga apabila vektor 0-nya ini ditambah dengan vektor U, atau vektor U ditambah vektor 0 akan sama dengan U untuk semua U pada V, karena semua bilangan yang ditambahkan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Lalu yang kelima, untuk setiap U pada V terdapat suatu objek negatif U pada V yang disebut sebagai negatif dari U, sehingga apabila U ditambah negatif U atau negatif U ditambah U akan sama dengan 0. Lalu yang keenam, jika K adalah skalar sebarang dan U adalah objek sebarang pada V, maka KU terdapat pada V. Yang ketujuh, jika K dikalikan dengan U ditambah V, maka akan menghasilkan K vektor U ditambah K vektor V. Ini seperti sifat distributif. Lalu yang kedelapan juga sama, apabila K ditambah L lalu dikalikan dengan U, maka akan menghasilkan K vektor U ditambahkan L vektor U. Lalu yang kesembilan juga sama, dan untuk yang ke-10-nya 1 dikalikan vektor U akan menghasilkan vektor U. Kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, ada R pangkat N adalah suatu ruang vektor. Himpunan V sama dengan R pangkat N dengan operasi-operasi standar penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada subbab 4.1 adalah ruang vektor. Jadi, untuk aksioma 1 dan 6 sudah sesuai dengan definisi operasi standar pada R pangkat N. Maka aksioma-aksioma yang lainnya 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10 yang tadi itu lainnya sudah sesuai dengan teorema 4.1.1. Pada kasus ini terdapat 3 kasus khusus dari R pangkat N, yaitu ada hanya R saja yang biasa disebut bilangan real. Lalu ada R pangkat 2 atau vektor pada bidang, dan R pangkat 3 yaitu vektor pada ruang berdimensi 3. Kita langsung ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh ruang vektor matriks 2x2. Untuk mengerjakan yang ini, kita menggunakan aksioma-aksioma yang tadi, tetapi dengan urutan 1, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, lalu ke 10. Dengan matriksnya yaitu matriks U11, U12, U21, U22, dan V, matriks V yaitu V11, V12, V21, dan V22. Untuk membuktikan yang pertama, aksioma 1, di mana matriks U ditambah matriks V-nya ini terdapat adalah suatu objek pada V. Nah, kita tinggal menambahkan matriks U-nya ini dengan matriks V seperti pada matriks umumnya, yaitu U11 ditambah V11, U12 ditambah V12,
U21 ditambah V21 dan U22 ditambah V22. Nah, dengan ini terbukti bahwa kedua matriks ini ada terbukti menggunakan aksioma yang satu. Lalu dengan ini aksioma 6-nya juga berlaku, di mana K dikalikan matriks U akan menjadi seperti ini. Nah, K dikalikan matriks U, U11, U12, U21, U22, maka akan menghasilkan dengan matriks K U11, K U12, K U21, dan K U22. Lalu aksioma 2 sesuai dengan teorema 1.4.1 yang A, karena U ditambah V-nya itu akan menghasilkan seperti matriks V ditambah matriks U. Dengan ini aksioma 3, 7, 8, dan 9-nya juga berlaku karena memiliki sifat yang sama dengan aksioma yang kedua. Kita lanjut ke aksioma yang 4, mendefinisikan 0 sebagai matriks 0 yaitu 0, 0, 0, 0. Dengan menggunakan definisi 0 ditambah U, ya seperti ini, di mana matriks 0 ditambah matriks U. Karena semua bilangan yang ditambahkan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, maka hasilnya akan tetap menjadi matriks U. Lalu untuk aksioma yang kelima, menunjukkan bahwa setiap objek U terhadap V memiliki bentuk negatifnya, yaitu negatif U. Maka definisikan sebagai negatif matriks U, yaitu negatif matriks U11, negatif U12, negatif U21, dan negatif U22. Dengan menggunakan definisi, di mana matriks U ditambah dengan matriks negatif U. Nah, karena ini sama seperti apabila kita memasukkan angka di U11-nya itu 1, dan karena kedua matriks ini sama, bernilai sama, maka untuk yang negatif matriks U11-nya juga akan menjadi 1. Maka apabila 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Maka dengan ini apabila matriks U ditambah dengan matriks negatif U akan menghasilkan 0. Maka selanjutnya untuk aksioma yang ke-10, apabila 1 dikalikan matriks U sama dengan 1 dikalikan matriks U akan bernilai 1 lagi, karena semua bilangan yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Lalu ada contoh yang berikutnya. Himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Misalkan V sama dengan R pangkat 2 dan didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Jika vektor U yaitu U1 dan U2 dan vektor V sama dengan V1 dan V2, maka apabila vektor U ditambah vektor V-nya itu akan sama dengan U1 ditambah V1 dan U2 ditambah V2. Dan jika K adalah bilangan real sebarang, maka KU-nya ini akan berbeda dengan seperti yang tadi, tetapi menjadi K dikalikan U, 0. Jika, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Jika U yaitu 2,4 dan vektor V-nya ini adalah min 3,5 dan K-nya bernilai 7, maka untuk vektor U ditambah vektor V-nya kita tinggal menambahkan 2 ditambah min 3 dan 4 ditambah 5 akan sama dengan min 1,9. Maka ini adalah hasil dari vektor U ditambah vektor V. Lalu untuk yang K dikalikan U, di mana K-nya adalah 7, maka dibagikan 7U. Sama seperti yang sebelumnya, yang dikalikan hanya bilangan yang pertamanya saja, U1, maka tinggal 7 dikalikan 2,0 akan sama dengan 14,0. Ini adalah hasil dari K dikalikan vektor U. Namun, terdapat nilai-nilai U yang menyebabkan aksioma 10-nya ini tidak berlaku, di mana 1 U-nya itu akan sama dengan U. Tetapi pada hal ini tidak berlaku, karena 1 dikalikan vektor U, yaitu sama seperti yang di atasnya, karena di sini yang
U2 nya itu akan bernilai 0, maka hasilnya adalah U1,0. Ini tidak sama dengan vektor U. Jadi V-nya ini bukan merupakan ruang vektor untuk operasi-operasi tersebut. Kita lanjut ke teorema 5.1.1. Misalkan V adalah misalkan V adalah suatu ruang vektor, U adalah suatu vektor pada V, dan K adalah suatu skalar, maka di sini ada poin A yaitu 0 dikalikan U akan sama dengan 0. Lalu yang B, poin B, K dikalikan 0 akan sama dengan 0. Lalu poin C, min 1 dikalikan U akan menghasilkan sama dengan min U. Lalu yang D, jika K U sama dengan 0, maka nilai K-nya akan sama dengan 0 atau U-nya yang sama dengan 0. Kita lanjut ke bukti A-nya. Di sini ada 0 dikalikan U ditambah 0 dikalikan U. Oke, di sini ada 0 dikalikan U ditambah 0 dikalikan U akan sama dengan dalam kurung 0 ditambah 0 dikalikan dengan U. Ini seperti aksioma yang ke-8. Lalu ini menghasilkan 0U, yaitu dengan sifat dari bilangan 0. Berdasarkan aksioma 5, vektor 0U memiliki bentuk negatif dengan menambahkan negatif pada kedua ruas. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Dimana 0 dalam kurung 0U ditambah 0U ditambah dengan untuk ruas kiri ditambahkan dengan negatif 0U akan sama dengan negatif 0U ditambah negatif 0U juga. Karena di atasnya di sini tertulis menambahkan negatif pada kedua ruas, maka menjadi seperti ini. Ini sama seperti dengan aksioma yang ketiga ya. Kita lanjut, atau bisa ditulis kembali seperti ini. Ini menjadi bentuk aksioma yang ketiga. Kita lanjut karena 0U ditambah negatif 0U-nya ini akan menghasilkan 0, maka bisa ditulis kembali menjadi 0U ditambah 0 akan sama dengan 0. Ini seperti aksioma 5. Lalu karena bilang 0U ditambah 0 akan menghasilkan, karena semua bilangan yang ditambahkan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, maka 0U sama dengan 0. Ini seperti aksioma yang keempat. Lalu pada bukti yang C, untuk menunjukkan negatif 1 dikalikan U sama dengan negatif U, maka kita juga harus membuktikan bahwa U ditambah negatif 1U akan sama dengan 0. Kita lanjut ke sini, di mana U ditambah negatif 1 dikalikan U akan sama dengan 1U ditambah negatif 1 dikalikan U. Ini akan seperti menggunakan aksioma yang ke-8. Ya, menjadi 1 dikurangi 1 dikalikan U, karena kedua bilangan ini mengandung angka 1 dan mengandung U, maka U-nya kita dikeluarkan. Menjadi 1 dikurangi 1 dikalikan U. Maka akan menghasilkan 0U, karena 1 dikurangi 1 akan menghasilkan 0. Maka 0 dikalikan U hasilnya 0. Ini sama seperti bagian yang A ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Ditutup wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.